Masa tinggal di rumah harta gono gini? Malu tinggal di rumah harta gono gini. Laki lu yang sekarang pengangguran gak ada gunanya. Sian tuh mantan bininya yang pertama tinggal di Bali, semua hartanya lu kekep. Keluar dong. Malu. Yang ada di BSD balikin. Kasian lo mantan bininya yang lu jahatin. Emang lu tuh dajal tau. Nama Cenchen Kurniawan, suami dari pebisnis Fitri Salhuteru, kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam bisnis judi online. Tudingan itu salah satunya dilontarkan oleh Tessa Mariska yang secara gamblang menyebut bahwa Cenchen terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Ia bahkan menyindir Fitri yang seolah menghilang bak di telan bumi setelah kabar miring terkait suaminya mencuat. Tak hanya Tessa, sejumlah konten kreator lainnya ikut menyuarakan tudingan keterkaitan mantan sahabat Nikita Mirzani itu dengan bisnis ilegal. Yang suaminya judol-judol, mana suaranya? Mana suaranya? Suaminya judol-judol. Bener kan? Bukti berbicara kan? Gimana dong? Mau klarifikasi apa lagi? Anak durhaka, semua dibayar tunai ya. Dengan kesombongan kau, sekarang terkuak bahwa suamimu terlibat dalam judi online. Duta teh ya, dan si paling duta namaste ya. Guys, kita semua harus tetap kawal ya, yang suaminya itu disebut-sebut tergabung dalam judi online. Ya kita harus kawal biar mampus habis hartamu. Ya, kelar kau. Makanya sombong. Oh ya? Aku kaget dulu ya, saya. Masa sih? Judol? Berarti bener dong apa yang diomongin Niki waktu itu, bahwa sebenarnya suami sahabatnya ada yang judol-judol. Oh gitu, kagetnya gue, say. Sebenarnya sih gue gak kaget karena itu sudah aku pernah beberapa kali dengar dari Niki sendiri di akunnya pribadi waktu belum ditahan, bahwa dia tuh suaminya judol gini-gini. Biasanya kalau omongan Niki itu suka bener, karena gue pikir karena kan dia berteman sekian lama, bener nggak? Pasti itu kan bener. Jadi seolah tak mau tinggal diam, Fitri Salhuteru pun akhirnya angkat bicara. Lewat unggahan di media sosialnya, ia memberikan pesan menohok diduga untuk Tessa, bahkan menyebutnya dengan perbandingan yang terbilang cukup parah. Di sisi lain, Tessa menjelaskan bahwa isu suami Fitri diduga terlibat bisnis judol berawal dari perbincangan dalam sebuah podcast. Ia bahkan memprediksi bahwa Cenchen memiliki peran cukup besar dalam bisnis judi online yang kini ramai diperbincangkan. Nenek hati-hati ya, jantung sama kesehatan mental diperhatikan ya. Kalau aku nggak mau nanggepin dia karena kasihan melihat keuzurannya itu. Sudah ya netizen, kita teruskan sosmed ini aman damai. Kalau dunia ini nggak akan terlalu bersih dari sampah, memang harus ada 1-2 sampah. Semua orang diomongin fitnah-fitnah, katanya lu yang dajal. Jiwa udah tua, Fit, ingat umur, entah disumur. gue pikir oh iya bener, ternyata setelah kemarin dari Om Deddy Corbuzier ya, ternyata ngomongin namanya berulang-ulang. Judul-judul kan hampir jarang nama yang begituan tuh di sini. Jadi nama itu cukup spesifik dan itu diucapin berkali-kali. Nah itu yang bikin heboh kan di TikTok, bahwa itu adalah suaminya si ini namanya jelas banget disebut itu adalah apa judul gitu. Prediksi gue dia di situ berperan. Kalau lihat dari podcastnya Kak Deddy berperan, karena dibilang kan dia si ini yang mengajukan ke BA dan tiba-tiba nggak disetujui, terus yang si ininya kemana kan gitu. Menurut gue di situ pelaku
kalau melihat dari kata-katanya. Ya, bukan hanya kali ini saja Chen Chen mendapat tudingan miring karena Nikita Mirzani pun sempat mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Menurutnya, suami Fitri itu adalah seorang pengangguran yang bahkan diduga merampas harta mantan istrinya. Tak ayal banyak pihak mempertanyakan dari mana sumber penghasilan Chen Chen dan Fitri, apalagi melihat gaya hidup mereka yang cukup glamor. Di sisi lain, sejumlah orang justru membela Fitri, bahkan mengaitkannya dengan kasus Yoke yang kini ditahan atas laporan dirinya setelah bertahun-tahun berseteru. Katanya pengusaha, masa tinggal di rumah harta gono gini. Malu tinggal di rumah harta gono gini. Laki lu yang sekarang pengangguran gak ada gunanya. Sian tuh, bukan bininya yang pertama, tinggal di Bali. Semua hartanya lu kekep. Keluar dong. Malu. Yang ada di BSD balikin. Kasian lo, mantan bininya yang lu jahatin. Emang lu tuh dajal lo. Sosmed ini sudah sehat ya. Ternyata masih ada lepas ya nenek-nenek ODGJ. Biarinlah itu badut kalian. Masa iya Fitri takut. Emang aku salah apa? Kalau aku tuh diam, sekarang aku tuh lagi menikmati kedamaian hidup aku, namun step-nya sampai ke ujung dunia gitu. Kalau kalian memframing aku karena podcast, nonton dong yang kedua. Nggak mau terima nggak mau terima kenyataannya kalau itu tidak benar dan itu hoax. Bisa yuk. Dulu kata-kata itu juga disampaikan oleh Kak Fitri untuk menanggapi Yoke, bahwasannya dia tidak akan menanggapi Yoke. Tapi kalian tahu apa? Kurang lebih 4 tahun Yoke secara membabi buta membuli Kak Fitri, dan tak ada satu orang pun yang tahu. Diam-diam Kak Fitri bekerja, jeder, booming. Ketangkap kan Yoke, ditangkap sama Mabes. Nah sekarang ya, Kak Fitri ini memperingatkan lagi nih ke si nenek agar jaga jantung, jaga kesehatan mental. Saya tidak akan menanggapi si nenek, katanya. Tapi kita tidak akan pernah tahu seperti apa tindakan yang akan dia lakukan. Diam-diam dia bekerja. Kan aku tidak pernah mengenal mereka. Kalau Niki kan mengenal mereka bertahun-tahun ya. Kan kata Niki dia pengangguran, dia ini. Ya berarti pemasukannya dari situ dong. Kan kata Niki nganggur. Nah sekarang bener kata Niki, dia tuh ini judol. Setahu gue kalau berhubungan sama judol, sampai kurir-kurirnya aja biasanya kayak Raya ya. Biasanya ya, karena itu kan yang dilarang kan. Yang dilarang itulah yang biasanya cuan di situ. Nama Fitri Salhuteru tidak bisa dilepaskan dari kisruh yang melibatkan Nikita Mirzani. Sempat berperan sebagai teman dekat, Fitri kini berakhir menjadi satu di antara rival Nikita. Hal itu pun seolah semakin menguat setelah ia kedapatan berkumpul dengan Sheila Saukiang dan Reza Gladys, para owner skincare yang bermasalah dengan Nikita. Dalam unggahan di media sosial, mereka terlihat berkumpul di rumah Fitri, termasuk bersama Panda, asisten Sheila. Ke rumah pengusaha halu. Ya Allah, pengusaha halu kayak gini rumahnya ya. 4.000 meter loh ini. Kayak mana rumahnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baru lo kuliah rumah orang sekeren ini. Kapan ya aku bangun rumah kayak gini kerennya? Ya. Memang rumah pengusaha halu nih agak lain. Ya. Tuh. Kalian lihat rumah Kak Fitri. Kalau kayak gini rumah pengusaha halu kan? Maulah aku pun jadi pengusaha halu. Pak, Bunda pun mau jadi pengusaha halu kayak gini. Aku pun mau kayak gini jadi pengusaha halu. Kayak mana? Ada yang lari. Ya Allah, nggak sampai, kayaknya menuju dapur aja nggak sampai rumah pengusaha halu ini. Assalamualaikum.
Lihat nih rumahnya. Aku bikinin ini khusus buat kau, Panda. Enak banget, cium. Cium. Ada niacinamide nggak dalamnya? Ada niacinamide nggak? Aku nggak bisa makan kalau nggak ada hidroquinone. Pindah 2009 pindah ke Jakarta langsung lock. Aku hari ini ditemenin begadang perut lo. Tuh lihat tuh. Hari ini mengacau. Kasela lagi jadi juri biliar. Ya, berkaitan dengan semalam pada berkubur, padahal ya mereka ini sering banget ke rumah aku, tapi kita memang jarang update. Untuk apa? Untuk calm down, menyemangati yang salah paham, dilurusin gitulah ya, Sebenarnya aku nggak sebel, cuman ya spekulasi ya. ya seperti itulah permainan aku saat orang lain berdrama-drama menyebarkan hoax, ya udah aku akan menyelam ke dalamnya. Pertemuan antara Fitri Salhuteru dengan para owner skincare membuat warganet menuding dirinya menjadi salah satu dalang di balik penahanan Nikita. Bahkan disebut sebagai kompor yang memicu konflik lebih lanjut. Namun, Fitri dengan tegas membalas tuduhan tersebut, menyatakan bahwa dirinya adalah kompor perdamaian yang ingin menciptakan harmoni, bukan keonaran. Mau suka nggak suka kalian menilai aku, mau dibilang kompor kayak mau apa? Ya aku kompor perdamaian menurut versi aku ya, karena aku nggak suka lihat keonaran. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa, saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa, istighfar ya, lillahi ta'ala nih ya, apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu nggak ada begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh, atau dengan patungan loh. Masih banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata, memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nilai setitik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu, karena Tak hanya di tengah huru-hara industri produk kecantikan yang belum kunjung mereda, Fitri Salhuteru bahkan mengumumkan langkah terbarunya dengan memasuki bisnis skincare. Namun, bukannya disambut hangat, keputusan Fitri justru menuai kritik pedas dan hujatan dari berbagai pihak. Isu yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa produk skincare Fitri diproduksi di tempat yang sama dengan sejumlah merek lain yang sebelumnya sempat menjadi kontroversi. Hal tersebut langsung memicu spekulasi mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Banyak netizen mempertanyakan keaslian dan kredibilitas produk Fitri, mengingat lokasi produksi sudah banyak dibicarakan dengan nada kurang positif. Aku baru sempat pegang handphone, baru sempat lihat Instagram, banyak kalian yang DM, nenek plastik, ketak-ketik katanya, bilang aku pakai filter. Aku sih mendingan pakai filter, Nek, kan aku udah sering bilang, aku mendingan menggunakan filter yang disiapkan oleh Instagram daripada aku bawa-bawa limbah plastik. Kalau dibalas kan kesel, nanti dia panas di sana. Tapi ya sudahlah, hiburan kalian sore hari ini ya. Bentar, masuk ke masalah skincare ya, yang sebenarnya dia tidak ada hubungannya. Terus taunya dia launching skincare. Oh, ngerti maksudnya. Jadi sebenarnya yang ingin memonopoli pasar skincare Indonesia. Aturan skincare kita sudah akan tanda tanganin segera. Intinya tapi kita masih terbuka masukan dari teman-teman, termasuk dari influencer sendiri. Silakan memberikan masukan. Mengadakan lab sendiri, lab itu harus ada ininya, izinnya ya. Jadi lab itu harus direkognisi oleh Badan POM. Jadi ada aturan mengenai laboratorium. Kita mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan
bisa melewati masalah ini dengan masih panjang kan, belum persidangan dan lain-lain. Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan, selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu.